podcast for curious mind. Kembali lagi di FOMO Sapiens. Hey. FOMO Sapiens. Halo teman-teman FOMO. Aduh, ini udah memasuki minggu ke berapa di bulan Februari ini ya? Kita minggu pertama. Minggu pertama ya. Minggu pertama udah mau disambut sama long weekend. Keren nggak? Ya. Yes. Jangan seneng dulu, long weekend ini untuk apa dulu nih? Kan bentar lagi juga bakal masa tenang dan kita akan memilih di mana. Sekarang lagi rame nih di internet. Jadi nikmatin masa liburanmu untuk tetap kritis ya. Tapi ini ada yang lagi rame juga nih kemarin. Gue pengen nanya dulu nih, lu tuh penikmat musik bukan? Lumayan, random aja. Mana yang kira-kira pas untuk dinikmati pada saat itu sesuai mood. Random, genre lu juga random? Genre cukup random, dari mulai reggae, dangdut, sampai koplo juga saya nikmati. Paling aneh? Yang paling aneh nggak ada sih. Nggak ada ya? Jadi lu termasuk orang yang nggak mengkotak-kotakan musik ya. Kalau lu ngerasa enak ya udah. Cuman bukan itu yang mau gue omongin. Karena apa tuh? Kenapa gue membuka dengan pertanyaan lu suka musik apa enggak? Karena kita tuh di dunia ini baru ngelewatin Grammy Award ya. Tanggal 4 Februari lalu ya. Benar. Iya, jadi kemarin tuh di Los Angeles ya, di California, Amerika Serikat. Wah, keren banget sih, keren banget. Total kategori di Grammy Award sebanyak 94 buah. Nah, ada Album of the Year, ada Song of the Year, ada Best New Artist, kayak banyak dah gitu. Wow, akhirnya ada kabar buat yang suka bilang itu curhat-curhat sama Mbak Taylor. Hei Mbak Taylor, karena Taylor Swift mencetak sejarah menjadi penyanyi dengan perolehan itu ya, Album of the Year terbanyak selama sejarah. Wow. Gila, 4 kali dia dapat Grammy Award, bro. Itu keren sih. Dan yang seru menurut gue di Grammy Awards kali ini adalah bahwa kali ini Grammy Awards didominasi oleh perempuan ya kan. Iya juga ya, kan? Bener juga ya. Keren banget. Tadi selain Taylor Swift tuh lu bilang Miley Cyrus itu dapat Grammy pertamanya juga. Lagunya Flower ya yang Iya, Flowers. Buat cewek-cewek yang single gitu. Iya, Flowers. Terus kalau nggak salah deh. Iya. Kayak semua lagu-lagu yang enak di TikTok tuh kayaknya emang rawan akan masuk di Grammy ya nggak sih? Oh iya. Kayak ini apa sih yang kemarin menang juga Billie Eilish ya? Itu kalau tahun sebelumnya tuh Harry Styles Album of the Year. Ya kan lagunya tereret itu kan? Iya betul. Itu juga masuk. Kalau gue lihat di sini emang perempuan paling banyak dan lagu-lagunya emang sering melintas di TikTok untuk mewakili perasaan anak muda terutama Gen Z ya. Iya, itu yang lagunya Billie Eilish kan sama Phineas O'Connell yang itu ya? Iya. Yang What Was I Made For yang iya, itu kan? betul. Yang sedih banget itu dengarnya. Tapi itu Song of the Year, guys. Iya. Tapi Phineas O'Connell emang sejago itu sih nulis lagunya sih, emang sering banget. Sama ini lagu Best R&B Songs juga perempuan, cuy. Shazam. Ini bacanya gimana sih? Shazam kan bener ya? Iya bukan, itu Shazam kayaknya. Shazam. Oh, lu mau ke situ arahnya. Jauh ya. Snus. Banyak banget nih perempuan nih kali ini yang akhirnya membuat bahwa sekarang perempuan udah nggak perlu lagi insecure untuk bersaing sesama laki-laki dan nggak perlu lagi ada persaingan karena kalian sama-sama setara gitu untuk berkarya, ya nggak sih? Betul, setuju banget gue. Anyway, kamu lagi dengerin FOMO Sapiens dari KBR Prime, jalan pintas yang nggak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Gue Eki Priagung. Dan saya Aika. Gue tadi nunggu loh, gue bakal bilang dan saya Eki Priagung. Gue udah nyiapin dan gitu. Oh gitu. Tadi itu kita udah ngomongin yang agak ringan banget dan apa namanya, kita semua pasti suka musik lah ya. Iya. Tapi apalagi nih yang lagi rame nih? Yang lagi rame pekan ini adalah soal ini nih. Ini kan udah bentar lagi memasuki masa tenang ya kan, di akhir pekan ini gitu. Ngepas banget sih di long weekend ini, kayaknya pemerintah pinter juga kayak nyusun jadwal ya. Itu makanya pas banget ya pas kita lagi libur. Jadi masa tenang. Pokoknya mungkin ya untuk memantapkan hati dan pilihannya ya kan. Tapi walaupun udah mau masuk masa tenang, tapi ternyata minggu ini nggak tenang-tenang banget juga karena pemilu kita sepanjang minggu ini tuh banyak nodanya ternyata, Ki. Banyak nodanya. Noda ada aja noda kayak. Dan nggak ada pemutih yang bisa ngebersihin ini karena belum ada deterjen yang ngaku bisa ngebersihin itu ya, noda di KPU. Iya. Kenapa nodanya apa? Coba dijelaskan lebih detail, Kak. Dapat kabar nih kalau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP itu memutuskan bahwa semua komisioner dari KPU
sebagai penyelenggara pemilu nih melanggar etik dalam pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Gitu. Jadi KPU dapat sanksi keras lah nih dari DKPP nih gitu. Peringatan keras lah. Udah ada 4 aduan nih terkait semua komisioner KPU gara-gara perkara etik pencalonan Gibran itu gitu. Salah satunya karena pencalonan si Gibran itu ya. Iya, dianggap ya itu melanggar etik lah. Sementara kalau menurutnya si KPU bilangnya sih ya udah sesuai kok sama ini gitu. Udah sesuai semua nih sesuai dengan aturan gitu. Yang sudah ditetapkan 40 tahun atau kecuali kepala daerah gitu kan. Dan dimasuknya bukan di 40 tahun tapi di kepala daerah gitu kan. Iya. Tapi memang sebenarnya juga nggak mengagetkan banget sih kalau sumpama ini adalah melanggar etik gitu. Cuman baru diputuskan aja. Cuman yang bikin gue kesel ini dengan ada pernyataan pelanggaran etik yang cukup keras dari KPU ya terkait pemilu yang diselenggarakan sekarang ini. Konsekuensinya apa gitu? Apakah cuman jadi berita doang? Habis itu kalau pemilu ini tetap jalan, nggak ada yang di cancel atau calonnya tetap bisa masuk ya apa gunanya gitu informasi yang kita dengerin ini? Karena kalau namanya salah ya udah harus ada konsekuensi yang harus mereka tanggung dong. Mungkin kita nggak tahu. Ada kok konsekuensinya Ki, lu nggak tahu aja. Mungkin sekarang semua petugas KPU lagi disuruh itu angkat kaki satu gitu sambil dijemur. Men, kita nggak perlu itu. Menurut lu sendiri gimana terkait dengan berita ini? Apalagi ini udah mau masuk masa tenang. Terus tiba-tiba apa yang dia putuskan di waktu lalu itu apakah bisa dicabut? Nah itu nggak juga kan? Pertanyaannya gitu. Jadi kenapa harus ditaruh di dekat-dekat masa tenang? Tapi ini bisa menjadi catatan juga sih bahwa kalau memang itu sudah benar dinyatakan sebagai pelanggaran etik, maka kita tahu bahwa keputusan yang diambil salah kan? Maka kemudian nggak mau dilanjutin ntar gue mengarah lagi. Tapi siapapun yang kepilih dan ternyata hasilnya melanggar itu tetap bisa masuk dalam suatu jabatan, itu ngasih bukti bahwa rakyat Indonesia mulai memaklumi terhadap segala pelanggaran. Tapi nggak gitu juga Ki, karena ternyata ya walaupun memang udah nih gitu, banyak juga publik yang memprotes akhirnya, iya kan, mengkritik kayak misalnya betul. Di sisi lain ini lagi rame-rame nih, gue langsung kayak Dejavu 98 nih, ya kan? Iya, cuman bedanya ini nggak sampai gedung DPR dinaikin aja sama mahasiswa belum gitu. Tapi gue kerasa banget heboh banget semuanya dari segala pihak gitu. Dibilangin sama mahasiswa nggak dengar, dibilangin sama beberapa aktivis nggak dengar, terus dibilangin sama sekarang guru-guru besar pada turun loh. Kampus gue aja yang agak lama akhirnya juga turun kemarin kan. Iya, dari 11 kampus tuh UGM, UI dan lain-lain tuh kok kampus gue kagak ada. Ini mana? Oh iya lagi sibuk ngurusin pinjol ya. Lagi ngebenahin tuh, lagi banyak ribuan tuh mahasiswa. Tapi akhirnya juga turun juga dan akhirnya menyatakan sikap bahwa dia juga merasa bahwa KPU melanggar etika gitu terhadap pencalonan salah satu paslon ini gitu. Kritikan dari Civitas Akademika ini kan memang mengkritik pemerintah banget gitu ya, bahwa soal demokrasi lah gitu, harapannya kan memang ada netralitas gitu kan. Kok jadi politik kita sekarang udah dicawe-cawein gitu kan sama pemerintah. Kayak dari UI, terus Unhas, Hasanuddin, terus Universitas Mula Warman, UGM, kampus lu juga yang belakangan ya ITB, terus UII gitu kan, Brawijaya, Erlangga. Wah ini udah mulai banyak banget nih yang turun. Yang terakhir kemarin itu yang terbaru Erlangga deh. Iya banyak banget di antara benang merah si kampus-kampus ini mengkritik ya, terutama ada satu benang merah tentang protes terhadap presiden kita yang menggunakan fasilitas negara untuk kampanye. Itu tuh parah banget sih. Ya itu makanya saya tuh kadang-kadang ngeliat kalau kita tahu dia adalah orang yang punya jabatan, misal dia ASN atau dia menteri gitu, terus dengan gampangnya dia ngomongin tentang pemilu dan condong ke pihak tertentu tuh kayak Pak turun dulu gitu, bisa nggak sih lu nggak pakai Instagram, lu kalau mau ngomong ya udah dalam lingkungan kecil lu aja gitu. Berarti kan dia pengen suara dia nggak cuma dihitung satu tapi banyak, tapi dia masih pakai jabatan itu gitu. Mundur kek ya kan, banyak banget komisaris yang lagi mundur nih. Sama ada juga yang menteri ya kan. Gitu mundur dulu gitu. Kesel banget sih kalau dengar itu. Itu kan duit kita gitu Kak. Kan kepentingan mereka. Dan itu gitu. juga kan sangat melanggar aturan kan kalau udah menggunakan fasilitas negara. Terus siapa juga yang bisa menjamin ya kan lu nggak pakai atau enggak. Nah relate sama itu kan juga ini Ki, ada laporan juga kan sampai ketua Bawaslu itu juga dilaporin tuh gara-gara berkaitan dengan kasus itu. Jadi ketua Bawaslu Rahmat Bagja itu dilaporin lah ke DKPP karena dianggap nggak serius menangani laporan pelanggaran pemilu. Laporan itu dibuat jaringan aktivis nasional Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia
Indonesia Ganjar Mahfud. Jadi pelapor ini ngelaporin lah, kok ini Bawaslu nggak serius nih nanggepin pelanggaran pemilu yang salam 2 jari dari mobil presiden oleh ibu negara itu loh. Wah gila. Sorry gue agak kelewat. Berarti sempat ada pelanggaran dilakukan yang jabatannya cukup tinggi. Ibu negara kita melambaikan salam 2 jari. Iya, dari dalam mobil presiden. Nah sebenarnya kita tahu bahwa mobil presiden adalah fasilitas negara ya, Pak. Iya, betul, gitu. betul. Kecuali kalau naik angkot milik dia sendiri gitu ya. Iya. Ya Allah, gue baru tahu pas lu ngomong sebenarnya yang tentang apa namanya ibu negara ngangkat 2 jari itu, kayak gue kok masih bisa slow ya. Bener kan kita cuma ngejokes doang dari kemarin-kemarin Bawaslu beneran Bawaslu ini mah. Iya, karena dengan cepat disimpulkan bahwa kalau menurutnya Bawaslu bahwa salam 2 jari itu kan apa tuh? Dilakukan oleh istrinya Jokowi yang bukan pejabat negara. Oh gitu. Nah, tapi harusnya kan diselidiki dulu nih gitu. Jadi si pelapor itu minta DKPP ngasih sanksi tegas lah kepada si ketua Bawaslu karena lamban bekerja mengawasi dugaan pelanggaran pemilu. Oh jadi slow. Kesimpulannya yang cepat ya, tapi penanganannya yang slow. Tapi bener, dia bisa ngambil alasan bahwa ibu negara tuh bukan suatu jabatan gitu. Tapi kan dia kan langsung bersampingan loh sama yang punya jabatan. Aduh, walaupun dengan ya mungkin ini bentuk segala protes dan kritik dari masyarakat adalah ini juga kali ya upaya untuk mengucek noda-noda pemilu yang muncul. Iya. Tadi ngomong-ngomong soal musiknya, ketuanya nih dengar musik apa ya? Kayaknya musik reggae dah. Kenapa dah? Karena saking emang slow. Saking slownya kali ya. Kesel juga nih gue dengernya. Gila ya, tadi kita udah ngebawa hal-hal yang cukup bikin seneng karena banyak perempuan yang masuk di Grammy Award ya kan. Terus habis itu ada berita agak sedikit menyebalkan. Terus ada lagi nih lanjutannya nih. Apa tuh? Tadi kan kita udah ngebahas tentang noda pemilu dari KPU. Sekarang ada sentimen publik pasca debat. Kan kemarin kita juga baru menyelesaikan debat terakhir. Betul ya. Debat terakhir kemarin yang jadi highlight lo apa sih Ki? Maksudnya masih lu keinget-inget sampai sekarang nih? Ngantuk. Tiap orang punya perspektif yang berbeda ngeliat sesuatu gitu. Dari beberapa sisi yang kita tunggu-tunggu serangan, tapi mungkin dari data itu bukan hal yang menarik secara sentimen publik juga gue nggak tahu. Makanya dari mereka kenapa memilih kayak gitu, gue yakin tuh sudah dipikirkan matang-matang terhadap tim komunikasinya lah gitu. Kalau lu pribadi nih, apa yang lu highlight dari debat kelima? Kalau debat kelima itu seingat gua waktu Anies pakai bahasa isyarat. Kita kan sempat skip tuh karena ini apa ya artinya ya gitu. Nah, dan sempat ketawa juga karena pas dia fokus ke bahasa isyarat dia lupa ngangkat mic-nya, jadi pas ngomong gak ada bunyinya. Ternyata dan ada artinya. Ada artinya. Ternyata tuh maksudnya yang disebut oleh Anies itu adalah waktunya perubahan. Ya kan, dia sesuai sama jargonnya gitu. Dia waktu kan. Terus Prabowo yang menggaungkan strategi transformasi bangsa, aka makan gratis. Betul. Ya kan? Makan gratis. Kalau Ganjar itu gue ingetnya ketika dia mention gerakan masyarakat sipil yang lagi rame belakangan ini kan, soal demokrasi yang adil. Betul. Ya karena mau nyambung sama wakilnya yang dengan besar hati mundur gitulah. Itu nyindir siapa ya? Sepertinya begitu berhati-hati sekali mereka ya untuk mencari sentimen-sentimen yang baik. Jangan sampai kayak yang debat-debat sebelumnya kan. Sampai ada komentar pengamat juga nih dari Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro. Menurut Agung, debat kelima cenderung minim serangan. Agung menganggap 3 capres menghindari sentimen negatif dari publik tuh kan. Tapi kalau dari kayak gitu kan kita juga pengen tahu juga seberapa ngaruh sih sebenarnya debat itu sama pilihan pemilih, ya nggak sih? Iya benar. Kalau dari SMRC Saiful Mujani and Consulting ini penelitinya ya Saidiman Ahmad bilang nih kalau debat capres-cawapres harusnya sih punya pengaruh terhadap pemilih, tapi yang terjadi justru sebaliknya gitu. Jadi substansinya si debat itu nggak sampai ke publik, itu yang jadi persoalan. Nah ditemukanlah di dalam survei itu bahwa isu-isu yang diangkat sama capres-cawapres tuh umumnya nggak diketahui sama publik. Nah saking banyaknya kayak gini aja kan, maksudnya banyak banget hal yang ingin yang publik bicarakan nih kayak di sosmed ya kan, apalagi pasca debat kemarin nggak hanya dari kita aja nih, tapi kayak banyak banget lah orang di luaran sana yang udah ngebahas. Lu mungkin udah bikin konten juga soal itu gitu kan. Kayak jadi tuh saking banyaknya informasi yang muncul tuh kita pengen tahu sebenarnya nih, jadi pasca debat kemarin tuh sentimen publik tuh terhadap pemilu tuh kira-kira positif atau negatif atau gimana atau netral gitu. Ya kita gimana cara ngeceknya tuh? Nah kita bakal ngobrol-ngobrol aja nih sama lead analis dari Drone Emprit, ada Mas Rizal Nova Mujahid. Mas
Mas, ini seperti apa sentimen politik pasca debat terakhir kemarin nih? Entah itu sentimen positif dan negatif gitu. Jadi Mbak Ika, kalau kita hitung dari tanggal 4 sampai tanggal 6 kemarin, tanggal 4 pukul 22 itu pasca debat selesai sampai tanggal 6 kemarin, itu perolehan perbincangan publik memang masih ramai sekali. Banyak sekali yang dibicarakan selain tentang performa mereka di panggung debat, juga visi misi dan hal-hal lainnya yang terkait dengan itu. Capres 01 Anies Baswedan itu mendapatkan volume tertinggi, dia yang paling banyak dibicarakan oleh publik terkait debat kemarin. Yang kedua Prabowo dengan 489.000, jadi kalau Pak Anies itu 731.000 lebih, Pak Prabowo ini 489.000 lebih, Pak Ganjar itu 334.000 lebih. Itu hanya di media sosial Twitter saja. Kita lihat sentimennya itu kelihatan sekali perbedaannya sangat signifikan ya. Pak Prabowo misalkan ini kayaknya konsisten nih, Pak Prabowo dari debat pertama, debat ketiga dan debat kelima terakhir mendapatkan sentimen paling tinggi, disusul oleh Pak Ganjar dan Pak Anies. Pak Anies itu sentimen negatifnya sebesar 9%, Pak Ganjar sedikit saja 11%, sedangkan Pak Prabowo itu lebih dari 42%. Jadi signifikan banget tuh perbedaan sentimen antara ketiga-tiganya. Berarti dari segala sentimen publik yang muncul pasca debat kelima kemarin, kesimpulan teman-teman dari sentimen publik itu apa, Mas? Kalau kita ngelihat publik di media sosial, terutama terkait debat, dari debat pertama sampai debat terakhir ini, 1 dan 2 hari pasca debat itu biasanya publik masih melihat performa para paslon, performa para capres dan cawapres di panggung debat ya. Akan tetapi pada debat kelima ini agak berbeda, berubah tuh. Jadi tidak hanya berbicara tentang performa mereka di panggung debat, tapi juga apa yang terjadi di luar panggung debat. Misal ada isu-isu tentang Mahfud MD mundur, itu juga memengaruhi apa yang terjadi di panggung debat dan percakapan setelah panggung debat. Ini kemudian dihubungkan dengan lain-lainnya, dengan aktivitas mereka selama kampanye. Lalu ada kritik dari para guru besar di berbagai belahan negeri ini, itu juga memengaruhi perbincangan tentang para capres dan cawapres ini. Selain itu juga tentu kontroversial tadi ya, pada saat debat itu memang memicu perbincangan. Nah, kalau kita ngelihat dari sini dan ngelihat pergeseran sentimen serta perubahan pemain, akun-akun yang berpartisipasinya, itu kelihatan kalau dari debat pertama sampai debat kelima ini, peta dukungan terhadap masing-masing paslon tuh berubah tuh Mbak. Pada debat pertama itu akun-akun yang menyatakan diri belum mendeklarasikan dukungan pada 1, 2, atau 3 itu kemudian makin lama makin berkurang sampai di debat kelima ini kelihatan akun-akun yang netral, katakan gitu ya, yang belum mendeklarasikan dukungan itu kelihatan lebih sedikit daripada di debat pertama. Kebanyakan memang perubahannya merata, tapi kalau kita lihat agregat gitu, kira-kira siapa sih yang paling banyak dari volume dukungannya? Sejak Januari awal itu volume dukungan terhadap 01 di media sosial itu semakin menguat sebenarnya dibandingkan volume dukungan terhadap 02 maupun 03. Itu kalau dari peta perbincangannya Mbak, kira-kira. Gimana nih perbandingan debat terakhir dengan debat sebelumnya? Apakah tren sentimennya publik masih sama? Kita ngomongin capres aja kali ya, dulu ya. Pada capres debat pertama itu hampir rata-rata sentimen negatifnya cukup tinggi, baik pada Anies, pada Prabowo maupun pada Ganjar. Pada debat ketiga itu geser tuh. Pak Anies perolehan sentimen negatifnya hanya 14%, Pak Prabowo 54%, Pak Ganjar 11%. Jadi ada berubah sekali dibandingkan dengan debat pertama gitu. Tapi kalau pada debat kelima itu kelihatan kalau negatif pada Pak Anies itu makin kecil, tadi saya sudah sebutkan ya 9%, pada Pak Prabowo itu 42%, pada Pak Ganjar itu 11% negatifnya. Sisanya hampir positif semua dengan perolehan sentimen netral. Anies itu 8%, Pak Prabowo 9%, Pak Ganjar 12%. Jadi kelihatan sekali kalau ada perubahan cara publik memandang para capres dan cawapresnya dari setiap debat. Selain itu juga pada penampilan terakhir itu kan cenderung teduh ya, tidak ada serang-serangan maupun jebakan-jebakan. Nah, karena itu mereka lebih banyak menyampaikan visi, misi dan program-programnya dengan lebih jelas. Publik bisa mengeksplorasi lebih jauh
itu kemudian di media sosial maupun di media sosial Twitter, TikTok, Instagram dengan lebih tanpa diramaikan dengan gimmick-gimmick seperti debat kedua atau debat pertama. Kita kan sebentar lagi juga akan memasuki masa tenang ya, karena kampanye akan segera berakhir di tanggal 10 nih. Kira-kira netizen ini paling banyak bahas apa nih terkait tentang hal ini? Pertama, lebih banyak kepada ajakan untuk memilih. Yang kedua, memang yang lebih banyak adalah terkait isu-isu terkini itu. Pak Ahok yang keluar dari BUMN serta berbagai macam seruan moral dari perguruan tinggi itu menjadi dua isu yang cukup ramai dibicarakan oleh publik. Selain itu juga ada DKPP yang menjatuhkan putusan kalau KPU melanggar kode etik. Sebagai pemilih ini apa yang kira-kira kita perlu perhatikan sehingga akhirnya tidak kejebak dari hanyutnya banyak informasi di internet gitu? Concern pertama adalah hoax. Karena kalau kita ngelihat paslon 1, paslon 2, paslon 3, mereka masing-masing punya program, tentu saja itu yang dijadikan rujukan untuk melihat apakah sesuai atau tidak dengan apa yang mereka bayangkan untuk 5 tahun ke depan. Sebaiknya mengarah ke situ ya, informasi-informasi yang verified, informasi-informasi yang resmi dikeluarkan oleh masing-masing paslon dan tim pemenangannya. Masalah besarnya adalah hoaxnya itu banyak banget, terutama itu tadi itu hoax terhadap para capres dan cawapres dan terhadap penyelenggara pemilu. Itu saya kira informasi-informasi yang perlu dicek ya, informasi-informasi yang perlu diwaspadai. Jangan sampai kita memilih karena didorong oleh hoax gitu. Itu kan lucu banget itu. Aduh, hari ini gue bakal capek banget deh. Masuk pagi buta, full sampai sore, ditambah harus kerja kelompok. Pusing banget. Lama-lama nih ya, kalau kata orang-orang sekarang tuh, mental health gue terganggu. Masih pagi woi, udah ngomel-ngomel aja. Nih, biar lo gak overthinking apalagi jadi self-diagnose, coba deh lo dengerin podcast Disko. Apa? Ke Disko? Disko, diskusi psikologi. Itu podcast woi, podcast. Menghadapi kenyataan dunia emang gak mudah. Tapi jangan sampai kesehatan mentalmu terganggu, apalagi sampai self-diagnose. Cus dengerin Disko, diskusi psikologi, persembahan Into the Light Indonesia dan KBR. Disko membahas beragam topik seputar kesehatan mental langsung dari pakarnya. Disko, diskusi psikologi, hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa. Simak di kbrprime.id dan platform mendengarkan podcast lainnya. KBR Prime, podcast for curious mind. Nah, kemarin tuh tema ketenaga kerjaan tuh kan jadi salah satu tema dalam debat kelima kan ya Ki ya. Nah, tapi yang gue heran sayangnya sih waktu itu kayak nggak ada yang secara mendalam aja gitu nyampein gimana sih emang nanti upaya secara real mereka nih nyiptain lapangan kerja gitu kan. Dan setelah debat juga nggak terhighlight dengan baik di sosial media pembicaraan tentang ketenaga kerjaan ini buat teman-teman. Padahal harusnya jadi concern anak-anak muda ya. Aduh, ini kita lihat datanya dulu kali ya. Boleh. Kalau lihat angka penganggurannya di Indonesia itu kan datanya BPS per Agustus 2023, bayangin ya ada 7,86 juta orang Indonesia itu pengangguran guys. Wow. Dan mayoritas Gen Z usia 15 sampai 24 itu menyumbang 19,40% dari total pengangguran 78 jutaan itu. Wow, banyak juga ya. Tapi mungkin juga kan banyak yang masih kuliah kali ya. Jadi dan mungkin masa-masa itu juga masih baru lulus atau belum dapat kerjaan gitu kan. Gimana ya jadi orang yang nggak punya kerjaan tapi harus datang ke psikolog itu gimana ya? Ini kan dari tadi kita ngebahasnya mungkin dari sisi generasi umur ya kan. Gue pengen bahas dari sisi provinsi. Yang pertama ternyata adalah Provinsi Banten 7,52%. Ada juga nih yang didominasi oleh orang-orang atu-atu Jawa Barat 7,44%. Kepulauan Riau 6,80%. Kayak orang-orang itu berarti slow living banget ya, tinggal di dekat pantai situ ya. Wah, ternyata nomor 4 DKI Jakarta guys. Aduh, ternyata kita menyumbang pengangguran tertinggi ya DKI ini. Kan padahal orang bilang tuh kalau lu pengen ke Jakarta tuh kan karena mencari peluang, cari kerja, kumpul. Dan dianggap kayak banyak peluang gitu. Tapi ternyata ini mitos yang harusnya mereka harus patahkan dengan data ini loh. Kan ini bentar lagi bakal bulan Ramadan, habis itu Lebaran, yang dimana setiap Lebaran itu beres Lebaran orang-orang yang tadinya di Jakarta pulang kampung mudik, habis itu bawa lagi orang-orang berlipat ganda ke sini
nih. Betul. Tuh lihat 6,53% di sini nganggur guys. Jadi ya udahlah, makmurkan ke temen provinsi kalian aja. Tapi emang bener, ternyata setelah gue amatin, gue keliling berbagai tempat ya gitu, kemiskinan ekstrim tuh malah adanya di kota gitu. Orang-orang yang nganggur segitunya gitu. Orang-orang di desa tuh beneran mungkin hidupnya ala kadarnya, tapi gak se ekstrim itu miskinnya. Karena di sana tuh masih bisa gitu, kayak lu metik kangkung dari kebun gitu. Oh iya benar. Di rumah tetangga lu ngambil nasi gitu ya bisa gitu. Saling seduluran lah bahasanya kalau di Jawa Timur. Iya benar-benar. Di sini tuh kayaknya lu ke warteg aja harus beli nasi 5.000 deh. enggak, lu kalau seumpama lu mau mandi, mau ke WC aja lu bayar di sini. Apalagi kalau lu mau makan, buang aja nih, lu buang sesuatu lu bayar, apalagi lu makan. Maluku itu di urutan kelima, Sulawesi Utara 7 Aceh. Wah, Aceh 6,03. Sumatera Barat 5,94. Gue pikir rumah makan Padang udah banyak di mana-mana, tapi ternyata iya benar. Iya. Ya karena itu orang-orangnya pada keluar. Oh sana, bener kan yang di dalamnya kita nggak tahu ya. Iya. Bener. Sumatera Utara 5,89%. Ini juga nih pada perantau bukan? Nah kalau yang ini yang nomor 10 ini bukan perantau, tapi karena banyak infrastruktur dan akses di banyak hal termasuk pendidikan yang masih kurang. Papua Barat 5,38%. Berarti ini termasuk tinggi banget ya. Harapannya sih di tahun ini memang angkanya udah jauh lebih turun lah ya kalau nanti ada ini lagi gitu. Kayak tadi tuh kita balik ke soal bagaimana ternyata nih mengagetkan juga ya anak-anak Gen Z gitu malah jadi tingkat penganggurannya paling tinggi. Tapi kalau lo sebagai Gen Z sendiri, pertimbangan lo ketika nyari kerja tuh apa sih? Banyak sih emang orang-orang Gen Z yang sudah diatur kebanyakan. Mendengarkan banyak narasi di atasnya kalau hidup tuh terlalu ditekan, harus PNS dan lain-lain. Sekarang tuh udah mulai banyak yang membuktikan bahwa kerja non formal tuh menghasilkan, tapi ternyata kan juga peluangnya nggak sebesar itu. Sehingga akhirnya banyak banget Gen Z yang hidupnya tuh pengen di pekerjaan tidak terlalu terikat gitu. Makanya banyak banget yang jadi kutu loncat gitu-gitu. Pas mau loncat di tempat berikutnya lah nggak ada, akhirnya jadi pengangguran. Ini mungkin nggak dampak juga karena dulu kita sering dengerin lagu indie. Jadi pas kok bisa? Iya, jadi kita tuh nggak kerja karena biarkan semesta yang bekerja. Iya lagi. Iya terus kan? efeknya sekarang gitu ya. Iya. Ternyata semesta juga nggak kerja kalau lu nggak kerja gitu. Nih lanjut lagi ke soal Gen Z nih. Gen Z tuh akrab dengan sebutan generasi strawberry gitu kan. Katanya kan gitu kan. Betul. Buah yang terlihat bentuknya cantik, estetik, tapi ternyata lembek dari luar aja gitu. Tapi ternyata mudah hancur oleh tekanan gitu. Sehingga dianggap Gen Z mudah menyerah dan punya mentalitas yang kurang tangguh. Lu sepakat nggak sih sama pandangan kayak gitu? Sebelum tahu artinya gue sempat ngira generasi strawberry itu karena warnanya merah. Oh kita suka partai tertentu. Gue pikirnya gitu atau karena kita asem. Oh enggak. Ternyata karena itu ya durability-nya enggak sekuat itu. Setuju, dan bukan tanpa alasan. Emang karena kita dihadapkan dengan banyaknya informasi Kak. Zaman dulu nih kakek-kakek kita kalau semua dalam keadaan bad day, harinya lagi buruk, mereka cuma melihat ladang yang luas dan langit-langit yang masih kebiruan gitu. Hari ini kita kalau seumpama dalam keadaan dimarahin bos, kita ngelihat kita pulang terus habis itu kita naik transportasi publik, kita lihat ke langit, wah langit kita gelap ya, polusi, oksigennya nggak banyak. Habis itu kita ngeliat di Instastory, kita ngeliat banyak orang-orang yang pamer, wah hidup mereka jauh lebih baik ya. Yang dilihat kita tuh spektrumnya benar-benar ngebuat kita jadi compare, sedangkan kakek kita cuma nge-compare sama ketidakadaan, sehingga akhirnya masih ada burung berkicau ya gitu loh. Dan kayak selagi suara hewan ternak lu masih berbunyi, zaman dulu tuh masih aman gitu. Dan mereka kerjaannya capek banget, pakai fisik banget. Jadi kalau semua mau buat overthinking, keburu tidur. Iya sih. Mungkin pengaruh ini juga kali ya. Kan Gen Z kan lahir di era teknologi gitu. Dari sejak dini mungkin. Jadi kayak mungkin satu sisi kayak udah terbiasa sama multitasking, jadi susah untuk fokus ya nggak sih? Bener. Karena lu terbiasa harus meng-grab segala sesuatu dalam menyerap segala sesuatunya tuh bersamaan gitu loh. HD tuh 8 kali lipat kenaikannya gara-gara kita digital native. Kita bener-bener jadi orang yang gila, fokusnya hancur banget. Gimana makanya nggak jadi generasi yang strawberry gitu. Kita tuh kalau nanti ngomong sama cucu kita kayak bisa ngomong intinya aja, boleh nggak? Kalau nggak aku stitch ntar ya. Iya bener lagi. Tuh. Ya kita nih generasi yang baca cuma sampai headline itu kita, dan kami bangga dengan situasi ini. Tapi kemudian juga banyak sih sebenarnya peluang kerja khususnya kan yang sekarang Gen Z tuh, yang zaman dulu tuh pekerjaan itu nggak ada, tapi sekarang tuh udah mulai ada gitu kan. Sampai ini pekerjaan apa sih kok bisa ya kita kerja kayak gini
gini tuh sekarang loh ya di zaman kayak gini. Gue nggak tahu dah. Iya kan, siapa yang mengira akan ada pekerjaan konten kreator gitu kan. Jadi kayak sekarang tuh udah ini banget gitu lah, kayak banyak peluang-peluang itu. Dan yang lagi, kalau sekarang kan negara-negara lagi banyak ke soal lingkungan hidup yang berkelanjutan gitu-gitu kan. Jadi udah mulai ada juga lapangan pekerjaan yang diciptakan yang mulai baru, green jobs misalnya kan. Berkontribusi pada upaya pelestarian lingkungan. Keren. Dan ya seharusnya itu bisa jadi pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan sama Gen Z ke depannya ya. Itu tadi berita-berita yang ramai di pekan ini teman-teman. Apalagi ya? Udahlah. Ya, kita ketemu lagi di FOMO Sapiens selanjutnya bersama Eki Priagung dan Aika. Sampai jumpa. Bye-bye.